Inilah 10 tulah Mesir yang ditampakkan kepada Firaun karena berani mengaku sebagai Tuhan. Dimulai dari sungai Nil yang tiba-tiba berubah menjadi darah. Akibatnya sumber-sumber air penduduk Mesir jadi ikut terkena dampaknya. Meski tahu ini adalah peringatan dari Yang Maha Kuasa, namun Firaun tetap sombong. Dia memerintahkan dukun-dukunnya untuk mengatasi bencana itu. Tapi tak ada satupun yang mampu mengubah keadaan. Sungai Nil yang tercemar membuat ekosistem ikan mati dan mengapung ke permukaan. Kondisi ini membuat penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi. Belum sempat mereka bangkit dari kesengsaraan, tulah kedua datang tanpa peringatan. Jutaan katak yang kehilangan tempat tiba-tiba bermigrasi ke daratan. Makhluk itu memenuhi jalan-jalan dan menyebar di mana-mana, hingga masuk ke dalam rumah-rumah, dan bahkan istana Firaun pun tak luput dari serbuannya. Di tengah wabah katak yang menjijikan, tulah ketiga kembali menerjang. Kali ini giliran wabah nyamuk dan kutu yang menyerang. Serangga kecil itu menebarkan telur dan menggigit manusia tanpa ampun. Selanjutnya, katak-katak yang sudah mati menimbulkan bau busuk yang menyengat, sehingga memicu datangnya tulah keempat, yaitu lalat pikat. Seketika seluruh wilayah Mesir dikerubungi lalat-lalat hijau yang mengerikan. Mereka hinggap di setiap makanan dan mulai menyebarkan bakteri parasit ke dalamnya. Dari situ muncullah tulah kelima dan keenam yang berupa wabah penyakit misterius. Dalam waktu singkat, seluruh penduduk menderita bisul yang menyakitkan dan sangat sulit untuk diobati. Sementara itu, ribuan hewan ternak mereka langsung mati secara serentak tanpa bisa dikendalikan. Penderitaan mereka tak hanya sampai di situ saja. Kali ini Tuhan dalam kemarahannya mengirimkan tulah ketujuh. Mesir dilanda hujan es yang disertai badai petir. Bencana dahsyat ini menghancurkan bangunan dan membuat semua orang lari menyelamatkan diri dari terjangannya. Di keesokan hari, tulah ke-8 kembali datang. Seluruh penduduk dikejutkan oleh kemunculan hama belalang dalam jumlah yang tak terhitung. Mereka menyerbu ladang-ladang gandum dan juga tumbuhan lainnya. Dalam hitungan menit saja, ribuan hektar tanaman mengalami gagal panen yang seketika meluluhlantakkan persediaan pangan Mesir. Meski telah ditimpa dengan bencana yang bertubi-tubi, namun Firaun enggan bertobat. Dia justru semakin zalim dan memaksa rakyatnya untuk bekerja lebih keras. Siang dan malam tanpa henti akibat kesombongannya itu, tulah ke-9 dan ke-10 akhirnya diturunkan. Negeri itu mengalami kegelapan total selama 3 hari berturut-turut. Hingga pada puncaknya, Sang Maha Kuasa merenggut semua putra sulung Mesir. Di tengah kegelapan yang mencekam itu, tangisan tiba-tiba menggema dari setiap rumah. Satu persatu anak sulung mereka menghembuskan napas terakhir, termasuk putra Firaun sendiri. Jadi, menurut kalian, apakah di zaman sekarang masih ada pemimpin seperti Firaun, guys?